kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Negeri Sepanjang Jaya 4 yang saya hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih banyak diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat. Dan bagi yang masih sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, buang jauh-jauh, dan jangan kembali lagi ke tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke materi, saya mau tanya nih, apa itu budaya? Membudayakan segala sesuatunya yang baik di sekolah SD Negeri Sepanjang Jaya 4. Ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Tapi ini kok kelihatannya loyo-loyo ya. Kita ice breaking dulu deh. Ice breaking. Kalau ini boleh bikin ice breaking. Apa yang didapat kemarin di sana, Pak? Iya, silahkan Pak Wahyu pimpin ice breakingnya. Selamat siang semuanya. Kalau saya bilang semangat pagi, bilangnya selalu semangat pagi. Bisa? Selalu semangat pagi. Selalu semangat pagi. Jadi saya. Selalu semangat pagi. Semangat pagi semuanya. Selalu semangat pagi. Biar semangat, kita ice breaking dulu ya. Berdiri semuanya, ayo. Gini ya. Hafal lagu pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Hafal? Ya, tapi sambil gerakan ya Bu ya, Bapak ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Manis delman istimewa ku duduk di muka. Duduk di samping pasir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuktik taktik, tuktik taktik, tuktik taktik tuh. Tuktik taktik, tuktik tak suara. Iya, ice breakingnya Pak Wahyu seru ya. Mantap. Konsep utama budaya positif, satu, perubahan paradigma pembelajaran. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada perubahan paradigma pembelajaran. Yang tadinya berpusat pada guru, sekarang berpusat pada siswa. Atau sekarang namanya pembelajaran apa? Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Itu artinya pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan tiap siswa. Karena apa? Tiap siswa itu, kebutuhan tiap siswa itu berbeda-beda. Tidak hanya dari gaya belajarnya, kompetensinya pun berbeda. Hobinya juga berbeda. Gaya belajarnya berbeda. Minat belajarnya juga berbeda. Jadi kita sebagai guru sudah saatnya melakukan perubahan, transformasi pendidikan. Perubahan paradigma
lulus. Respon menjadi teori kontrol pembelajaran, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid atau berdiferensiasi, sehingga setiap akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikutnya, ini kalau harus seperti ini Bu, kita menuntun siswa sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, siswa maunya belajar dengan menulis, kita ikuti. Siswa maunya membaca atau berpendapat, ya. Jadi kita mengikuti gaya belajar siswa, ya. Siswa ada yang bisanya menerima pembelajaran melalui audio, melalui pendengaran, ya. Kita bisa dengan menggunakan audio visual, ya. Gunakan infocus, boleh. Ada infocus bisa digunakan secara bergantian. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan. Sifat positif manusia, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positifnya manusia, ya. Tujuan mulianya adalah disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Ternyata di zaman Rasulullah sudah kenal Cina, ya, sudah kenal negara Cina, ya, itu. Jadi kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jangan berhenti belajar Bu, sampai ke liang lahat. Jadi berhentinya di liang lahat Bu. Iya, dari buah sampai liang lahat. Berikutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi indisipliner untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian motivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini yang paling baik, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Berikutnya hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini dua-duanya sangat jauh berbeda, ya. Sini kasih hukuman, sini kasih penghargaan. Tapi apakah dua-duanya ini menurut Bapak Ibu hukuman dan penghargaan ini kapan kita berikan kepada siswa? Kira-kira kapan? Ketika anak itu melakukan kesalahan, ya, tapi hukumannya sesuai dengan ini tingkatannya juga. Itu nggak bisa boleh kalau Kita memberi hukuman punishment, ya, namanya itu sesuai dengan tingkatannya. Kalau kelas 1 kan nggak bisa seperti anak kelas tinggi, dia tuh seperti pendidik juga. Boleh kita mengasih punishment, tapi yang mendidik dia agar lebih baik lagi dan tidak mengulangi apa kesalahan yang dia pernah lakukan, seperti itu. Oh, kalau penghargaan, kalau anak itu, maaf, seperti kita memberi pertanyaan, responnya dia, umpan baliknya itu gimana? Kalau dia bisa menjawab, kita kasih coba plus untuk teman kita, seperti dia semangat, oh saya bisa, alhamdulillah. Jadi merasa saya besok harus lebih giat lagi belajar. Jadi merasa dan akhirnya dia rajin belajar karena mendapat puasnya dari semua teman-teman di kelas gitu Bu. Itu menurut saya. Kita kasih applause buat Bu Romla. Iya.
ini penghargaan juga buat Bu Romla Plus ya, suatu bentuk penghargaan. Ya betul ya apa yang dikatakan Bu Romla bahwa hukuman itu disesuaikan dengan usia, sesuaikan juga dengan kejiwaan siswa. Hukuman juga yang mendidik. Nah, hukuman yang mendidik itu yang seperti apa, Bapak Ibu? Membuang sampah. Yang seperti apa? Membuang sampah semua kelas. Silahkan Pak Wahyu. Jadi misalnya hukuman yang mendidik apabila melanggar kesepakatan kelas, misalnya cakap kotor di kelas, kita bisa menghukum anak dengan menyuruhnya untuk beristighfar selama 50 kali seperti itu. Misal, itu kan hukuman yang mendidik. Kemudian kalau untuk penghargaan, ya seperti yang Ibu Romla tadi sampaikan, bisa memberikan aplaus atau bahkan kita bisa memberikan stiker atau bahkan hadiah-hadiah kecil lainnya seperti itu. Berikan aplaus buat Pak Wahyu. Ya, jawabannya sangat-sangat ini ya, sempurna. Betul ya Pak Wahyu. Disempurnakan dari jawaban Bu Romla, disempurnakan lagi, tambahkan lagi oleh Pak Wahyu. Dan benar kata Pak Wahyu, mendidik, hukuman yang mendidik bisa dengan istighfar, bisa juga dengan apa? Boleh fisik ya? Boleh fisik ya? Tergantung, fisiknya membahayakan tidak? Ya, kalau fisik boleh, itu pun harus disepakati bersama. Nanti kita akan pelajari tentang kesepakatan kelas ya. Kemudian penghargaan, apakah semua penghargaan itu positif? Semua penghargaan bernilai positif? Baik, ada yang mau menanggapi? Apakah setiap penghargaan itu positif? Semua penghargaan itu positif? Kalau menurut pendapat saya, semua penghargaan itu positif, namanya juga dihargai. Jadi menghargai itu adalah sebuah hal yang positif. Menurut Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu. Menurut Pak Wahyu, penghargaan itu positif. Adakah penghargaan yang tidak positif? Ada? Mungkin dampak bisa juga ya. Dampak dari penghargaan itu bisa jadi tidak positif. Ada. Misalnya, nah, kamu sudah puasa 1 bulan, saya kasih penghargaan. Ya, misalnya dengan uang 100.000. Anak itu akan berusaha berpuasa. Kesepakatannya misalnya datang harus tepat waktu, jam 7 misalnya. Nah, kesepakatan yang lagi apabila melanggar dari kesepakatan tadi, apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya apa? Itu juga harus disepakati bersama, ya. Misalnya kesepakatannya baca istighfar 10 kali, mendidikan itu, iya istighfar. Atau yang akan lebih berat lagi apa? Misalnya push up 10 kali, push up boleh nggak? Tergantung ya, tergantung usia. Kelas 1 bisa push up nggak ya? Ya, tergantung. Fisik boleh, tapi yang tidak membahayakan, dan ini merupakan kesepakatan bersama dengan para siswa, ya. Melakukan kesalahan, melakukan indisipliner itu bisa saja karena kebutuhan dia belum terpenuhi. Contohnya apa, Bapak Ibu? Bisa contohnya? Iya, indisipliner misalnya nggak bisa diam di kelas. Karena apa nih nggak bisa diamnya? Biasanya izin. Silakan Bu. Iya. Menurut saya terkadang anak-anak itu melakukan indisipliner. Contohnya itu misalkan ketika kita sedang memberikan tugas, anak itu terlalu banyak jalan-jalan misalkan, terus padahal kita sudah ingetin. Nah, kalau
Kalau diusut ke belakang biasanya yang terjadi itu karena anak-anak yang broken home. Jadi di rumahnya itu dia kurang kasih sayang. Pada akhirnya dia mencari perhatian dari teman-temannya atau gurunya sendiri gitu. Jadi biar gurunya itu lebih fokus perhatian sama dirinya dia gitu. Biasanya seperti itu Bu contohnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, berikan aplaus kepada Bu Lia. Bagus jawabannya yang Bu Lia. Indisipliner itu ada salah satu atau bisa jadi kebutuhan siswa itu belum terpenuhi. Nah, contohnya tadi anak-anak melakukan ulah di kelas, itu ternyata setelah diusut anak dari broken home yang kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi dia mencoba untuk cari perhatian dari temannya maupun gurunya. Nah, kira-kira langkah apa yang kita lakukan untuk menghadapi anak yang seperti ini? Siapa yang bisa membantu menjawab? Iya, yang memberikan contoh, dia juga memberikan solusi. Silakan Bu Lia. Kalau untuk saya pribadi, biasanya kalau untuk anak-anak yang seperti itu, karena di kelas saya juga ada Bu anak seperti itu, biasanya saya dekatin dulu. Saya ajak bicara, saya pahami dulu karakternya itu seperti apa. Sebenarnya anak-anak itu hatinya lembut. Kalau kita sentuh terus, kita sayangi dan anggap dia sebagai anak kita, bukan sekedar anak didik, itu pasti akan membekas dan mereka akan merasa nyaman. Ketika mereka merasa nyaman, kita ngomong sedikit aja itu pasti udah oh iya Miss, oh iya Bu, gitu. Pasti seperti itu. Nah nanti akhirnya akan berimbas baik untuk semuanya. Seperti itu Bu. Baik, berikan aplaus juga lagi untuk Bu Lia. Iya, benar ya. Untuk memberikan solusinya menghadapi anak yang seperti itu adalah dibuat nyaman dulu dengan kita. Setelah mereka nyaman, apapun yang kita katakan itu gampang, ya gampang untuk dibentuk. Untuk membuat nyaman inilah yang perlu kerja keras, ya karena dari awal anak tersebut seperti itu. Nah, untuk membuat lebih lunak, lembut sama kitanya yang lembut lebih dulu. Itu kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. 1, bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebebasan, kebutuhan hidup, kebutuhan dasar. Kesenangan, kebutuhan dasar. Kemudian bertahan hidup, pasti, ya. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Ini lagi-lagi kita ke budaya positif karena memang kita sedang membahas itu, dan kita akan berusaha menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Budaya positif itu apa saja ya Bu? Kira-kira contohnya sudah kita lakukan sebenarnya, ya sudah kita lakukan. Budaya positif banyak yang sudah kita lakukan di SD Negeri Sepanjang Jaya 4. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Sholat duha tiap hari Jumat, bahkan ada yang tiap hari ya. Sholat zuhur berjamaah itu udah budaya positif. Apalagi Ibu Dasti, budaya positif. Dasti lagi. Budaya positif apa lagi? senyum sama sama guru. Ya, 5S. Iya, membuat memberi salam. Jadi membiasakan, membudayakan 5S ya, bukan 3S lagi. Apa 5S? Senyum, salam, sopan, santun. Iya, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini 5S ini kalau anak bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari sangat luar biasa Bu.
di sekolah kita. Ya, budaya senyum, nggak ada yang cemberut. Kalau cemberut berarti kita perhatikan ada masalah nih pasti anak. Karena kita membudayakannya senyum, dia nggak senyum berarti ada masalah. Kita tanya, karena kita apa? Menuntun anak, ya, menuntun anak. Jangan kenapa sih cembetut mulu gitu. Padahal dia sedang mempunyai masalah yang harus kita bantu, ya. Kemudian yang kedua, sapa, saling menyapa. Alhamdulillah di SD Negeri Sepanjang 4, setiap saya datang anak-anaknya pada salam semua, ya. Setiap ibu bapak gurunya datang semuanya pada salam. Alhamdulillah budaya salam sudah terbiasa, budaya senyum sudah terbiasa. Kalau ada yang cembetut berarti punya masalah. Nih mulai besok nih kalau ada bapak ibu guru yang cembetut di depan saya nih, saya mau tanya nih berarti Banyak cicilan. ya. Ibu Robert kenapa cembetut aja ya Bu? Iya. Besok saya tanya nih. Sapa, salam, budaya salam. Ini kalau 5S ini aja kalau diterapkan, udah luar biasa ya. Kehidupan di SD Negeri Sepanjang Jaya 4. Belum lagi kalau ada, saya mau menerapkan 5 kata ajaib. 5 kata ajaib. 1. Terima kasih. Tolong. Maaf. Permisi. Mohon izin. Mohon izin Bapak Ibu. Saya berdiri di sini gitu ya. Mohon izin. Iya. Saya sudah mulai membiasakan ini. Bisa Ibu Bapak lihat kalau saya menggunakan WhatsApp ya. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon izin. Selalu gitu ya. Mohon izin. Itu artinya Pak, saya mau membiasakan ini di SD Negeri Sepanjang Jaya 4. Ya. Kita akan mencoba membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas nanti akan saya bagikan kertas, Bapak Ibu tulis, nanti silakan ditempel di papan yang sudah saya sediakan. Ya, saya akan bagikan. Minta tolong Bu. Ternyata kurikulum Merdeka banyak nempel-nempel. Iya, emang. Kertas. Tapi bagus. Ini hasil. Anak-anak lebih senang begitu. Iya, hasil kita dan kita juga yang harus konsekuensi terhadap itu. Ya, silakan Bapak Ibu tulis kesepakatan kelas kita. Kelas kita itu mau dibuat seperti apa? Silakan anak-anak, Ibu apa anaknya ya? Silakan anak-anak tulis kelas kita itu akan dibuat seperti apa? Ya, boleh lebih dari 1. Karena semakin banyak itu berarti semakin hal positif yang akan diterapkan di dalam kelas. Semakin banyak hal positif. Ya, bagi yang sudah silakan ditempel di papan. Nah, ini
salah satu contoh membuat kesepakatan kelas kesepakatan di rapi. Banyak amat udah. Tinggal disamakan nanti apa ya sama satu. Lah, kita guys. Baik, sudah semua. Saya meminta Bu Lucia bacakan kesepakatan kelasnya. Silakan lanjut. Tulis sudah Bu, boleh sama tidak semuanya gimana Bu? Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh makan di kelas. Datang 10 menit sebelum bel berbunyi. Disiplin dalam peraturan sekolah. Beristighfar bila berbicara kotor. Membaca sholawat bila tidak mengerjakan tugas atau PR. Tertib, disiplin, aman, nyaman, bersih, indah. Jangan berbicara di dalam kelas. Belajarlah dengan baik. Menjaga kebersihan, menyayangi teman, sportivitas, disiplin, tertib, aman, nyaman. Kalau tidak mengerjakan PR, ada sanksinya. Kalau ribut atau ramai dalam belajar, membuat perjanjian 1 lembar. Kelas ingin nyaman pada waktu belajar dengan cara saling menghargai sesama teman, sopan, santun, dan lain-lain. Datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas, berdoa dengan tertib, bicara yang baik, sholat berjamaah dengan tertib, tiket kelas, menjaga kebersihan, tidak mengganggu teman, selalu izin saat keluar kelas, biasakan senyum, salam, dan sapa. Datang tepat waktu, menghormati, menghargai, dan sopan santun satu sama lain, saling membantu dalam kebaikan, tertib, tenang, dan selalu menjaga kebersihan. Berdoa sebelum belajar, datang ke sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas, membiasakan literasi sebelum belajar. Terima kasih. Berikan applause buat Ibu Lucia. Baik, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Tepuk satu. Tepuk satu. Menari Marina udah apa? Masih ingat? Marina menari di atas menara, tetapi Marina menari. Jadi kalau Marina gerakannya gimana? Iya. Menari di atas menara, tetapi Marina menara. Menara beda ya, merana dengan menara ya. Siap, nanti akan dibuat cepat. Gerakannya harus betul. Kalau nggak betul, ya Bapak Ibu boleh berdiri supaya lebih mudah. Ayo, siap. Marina menari di atas menara, tetapi Marina menari di atas menara, tetapi Marina merana. Seperti Marina di atas menari. Nah, ini di atas kaca. Iya, di atas kaca. Sekarang urut dulu deh. Marina menari di atas menara,
Di atas sudah di atas. Marina di atas menari. Ternyata Bapak Ibu dengan siswa sama aja. Konsentrasinya kurang. Apakah mereka udah lapar? Atau udah lelah? Itu jawabannya. Pastinya sudah lelah. Jadi nanti insya Allah Bapak Ibu bisa ya buat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing ya. Ini udah dibuat oleh putra didik kita, siswa-siswa kita. Jadi apa yang sudah dibuat oleh siswa kita simpulkan. Ada yang sama enggak? Kalau ada yang sama tulis satu. Jadi kita simpulkan menjadi satu. Nah, kesimpulannya seperti ini. Dari banyak simpulannya misalnya dari karena banyaknya sama itu ya. Simpulkan selalu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, kemudian sekarang segitiga restitusi. Apa sih ini segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Ya, apa aja yang ada di segitiga restitusi? Masya Allah. Ini sampai ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang satu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini saya pernah videokan dan gak masuk YouTube ya, Bu Diva. Untuk segitiga restitusi ini, dua siswa, namanya Bu Dasti ya, Iya, Aici. Iya, sama siapa? Victory. Itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa Bapak Ibu tidak semena-mena ya, serta-merta membuat siswa itu ngejudge salah jawabannya. Tapi kita harus tanyakan dulu. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Contoh nih ada kasus misalnya Pak Caca itu ngatain Pak Wahyu nilainya jelek. Ya benar, Pak Caca ngatain Pak Wahyu hitam. Ini nggak boleh rasis kan? Tapi ternyata guru aja rasis gitu ya. Pak Caca ngomong Pak Wahyu nilainya jelek, ya. Ini kasusnya nih. Nah, Pak Wahyu tidak terima, dia lemparlah bukunya. Gus, lempar. Dilempar sama Pak Wahyu. Nah, terus kira-kira kalau menggunakan segitiga restitusi gimana cara penyelesaiannya? Stabilkan identitas dulu. Caranya gimana? Stabilkan identitas. Panggil. Satu. Yang salah dalam hal ini siapa? Nah, yang salah dulu. Yang salah dalam hal ini Pak Wahyu nggak salah ya. Saya kata itu. Caca, tadi ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu ngatain Wahyu ya? Bener. Emang bilang hitam. Caca nggak bohong. Oh iya. Saya katain lagi itu. Oh gitu. Itu bulan semua. Iya. Saya hitam dia, Bu.
Jadi ini namanya menstabilkan identitas dulu ya. Benar apa enggak yang melakukan ini? Menstabilkan identitas. Lanjut. Dia bilang apa tadi? Wahyu duluan Bu, Wahyu duluan yang Pak salah. Wahyu duluan. Iya. Oke, Pak Caca tadi bilang Pak Wahyu duluan yang ngatain. Tapi dengan Caca melakukan ke Wahyu tadi, itu tindakan benar atau salah? Hah? Benar. Orang dia duluan atau saya? Kalau mengatakan Wahyu mengatakan Pak Caca, ngatain Pak Caca, Caca ngatain Wahyu, itu namanya dendam bukan? Iya yang bersama. Oh iya dendam Bu. Di luar skenario. Kalau dendam itu benar atau salah? Nah, ini validasi tindakan yang salah, ya. Benar atau salah? Dia mengakui salah. Dia sudah mengakui salah. Ini namanya validasi tindakan yang salah, ya. Divalidasi dulu dia salah gitu, bahwa dia salah. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan. Pak Caca, Caca, dendam atau sikap yang sudah Pak Caca lakukan tadi sesuai nggak dengan keyakinan kita? Kayaknya enggak Bu. Kayaknya tidak. Kalau tidak sesuai, berarti apa yang Pak Caca akan lakukan? Minta maaf. Maaf po. Ya dulu Bu harusnya. Minta maaf sono. Beda ambil Bu. Apa yang Pak Caca lakukan? Songongono. Sebentar. Pak Caca tadi kan mengakui salah. Iya. Ya, katanya sikap yang Pak Caca lakukan itu salah. Betul. Kalau sikap yang salah yang Pak Caca lakukan tadi kan sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Apa yang Pak Caca lakukan? Maaf no, minta maaf. Sono, minta maaf. Kan dia muda. Aduh. Iya Bu, saya minta maaf nanti. Minta maaf. Ya. Kapan Pak Caca mau minta maaf? Seperti itu. Ditanyakan kapan Pak Caca mau minta maaf? Sekarang Bu. Baik. Iya, baik. Besok lagi tidak usah dilakukan lagi gitu. Iya, Jadi maaf Bu. seperti itu. Jadi perbuatan Pak Caca setelah menanyakan tadi Pak Caca distabilkan identitasnya dengan cara yang Pak Caca lakukan ini bisa dikatakan benar ya, karena ini, tapi hal ini tidak sesuai dengan keyakinan kita gitu. Jadi dibenarkan dulu karena memang sudah membalas gitu ya, membalas perbuatan itu. Tapi nanti bahwa benar tapi harus merubah karena perbuatan yang Pak Caca lakukan itu ya, walaupun bagaimanapun itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita apa yang dilanggar? Misalnya kita udah buat kesepakatan kelas nih, keyakinan kelas kita apa yang dilanggar? Iya, saling menghormati. Pak Caca harus tahu itu. Keyakinan kelas apa yang Bapak langgar? Saling menghormati. Berarti Pak Caca nanti selanjutnya setelah minta maaf harus saling menghormati. Jadi begitu. Ada segitiga restitusi yang harus diterapkan dalam menyelesaikan masalah. Pertama, menstabilkan identitas. Masih bagus Pak Wahyu tidak ronco. Ya. Hanya melempar buku. Ya, setelah itu validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah divalidasi. Setelah itu menanyakan keyakinan apa yang tidak sesuai dengan Pak Caca yang melakukan. Ya. Saling menghormati. Pak Caca sudah melanggar keyakinan itu. Dan apa yang akan Pak Caca lakukan? Minta maaf. Jangan, minta maaf karena lebih muda. Kan tadi saya sudah bilang, meskipun kita guru, kalau kita salah
untuk minta maaf kepada murid. Ya, iya. Jangan malu untuk meminta maaf kepada murid kalau memang kita salah. Karena apa? Bisa mengobati luka yang sudah dibuat oleh kita. Luka di siswa kita itu susah untuk menyembuhkannya. Ya, berkali-kali saya sudah bilang, luka yang sudah terlanjur diderita oleh putra-putri kita itu susah menyembuhkannya. Bahkan tidak akan hilang, mungkin semasa hidupnya nggak akan hilang. Ya, selalu akan diingat. Ibarat kertas nih, ibarat kertas kita lukai satu, lukai lagi, terus, ya. Apakah ini kalau kita minta maaf sedikit, minta maaf lagi sedikit, kembali nggak seperti semula? Hah? Artinya kertas yang bagus masih menjadi kertas yang, iya, tetap aja kan membekas. Banyaknya tuh ada tuh Bu. Bu saya ada yang sama ingat Bu. Kerja ada warna. Tapi ada tuh. Ada kita pacar. Dan kalau kita sembuhkan dikit-dikit pakai minta maaf, ya, kata maaf, ini nggak akan kembali seperti membekas. Ya, Bapak Ibu, itu putra putri kita. Iya. Dan kita pun pernah melakukan mengalaminya dulu kecil. Ya enggak? Dulu kecil nih, ibu saya sampai sekarang udah setua ini saya ingat. Betul. Nih. Itu pendendam semangatnya Bu. Enggak. Ingat tapi enggak dendam. Justru saya sekarang saya sayang banget sama ibu saya. Gara-gara ibu saya mengatakan itu, saya menjadi seperti ini. Ya, contohnya gini. Ibu saya itu kalau bilang sama saya, tuh anak tetangga Inayah namanya. Inayah aja tuh rajin pagi nyapu apa sebelum sekolah tuh. Saya disuruh seperti dia, gitu kan. Nah, setiap anak beda-beda ya, kalau saya itu maunya mengerjakan sesuatu tidak usah disuruh. Maunya seperti itu, tidak usah disuruh, tapi saya nyadari kalau itu harus aku lakukan gitu, tapi jangan disuruh. Ini kan kecepatan ibu saya terlalu membandingkan, saya mau melakukan, jadinya nggak jadi lah gara-gara diomelin gitu. Nah, anak-anak kita juga seperti itu, sebenarnya mau berbuat baik, tapi udah kedua orang tua kita, apa? Ya, akhirnya apa? Nggak jadi berbuat baik. Gitu kan, nggak jadi, ditunda dulu, besok pagi baru nyadari, ya besok pagi saya lakukan. Nah, dengan seperti itu, kalau buat saya itu sebuah motivasi, walaupun motivasinya agak mengarahkan negatif ya, karena saya motivasinya ini, oke, sudah bandingnya ini, nanti saya akan lebih dari dia, gitu, kan itu negatif ya. Kalau bisa, oke, saya udah gini, tapi saya nanti akan berubah menjadi lebih baik, insya Allah gitu. Nah itu, saya sering nangis gara-gara sering bandingin gitu ya, dengan itu. Tapi dengan pengalaman itu saya jadinya ke anak saya jangan sampai keceplosan membanding-bandingkan. Walaupun dengan adiknya, biasanya sering dengan adiknya nih, adiknya aja pinter, si kakak nih, adiknya aja rajin gitu. Itu udah merupakan kata-kata yang sangat menyakitkan. Ini mumpung yang masih muda nih, masih muda-muda, anaknya masih kecil-kecil nih, apalagi yang belum punya ini, wis enak banget nih, nanti diterapkan. Lah saya udah terlanjur, anaknya gede. Yang bisa minta maaf kalau mau tidur, saya cerita, minta maaf ya nak, kalau selama ini mama membesarkan kalian itu punya salah, minta maaf ya, iya mama nggak apa-apa, mama baik kayak gitu. Tapi karena saya selalu ingat itu, jadinya kalau tidur tuh saya selalu boleh minta maaf ya nak, kalau malam. Itu segitiga restitusi. Lanjut refleksi dari pemahaman ini terakhir.
saya atas keseluruhan materi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif merupakan pendekatan untuk menuntut kelompok anak agar berdaya dalam mengontrol diri. Budaya positif itu agar berdaya mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan. Tindakan apa yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai positif manusia ya. Yang kedua, teori kontrol. Setiap tindakan memiliki tujuan dan hanya kita yang bisa mengontrol diri. Lagi-lagi tadi kembali bahwa kita bisa berbudaya positif ini, tanamkan motivasi ini supaya motivasi ini timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Yang berikutnya, teori motivasi. Ini Bapak Ibu sudah menerima pelajaran ini tentunya pada saat kuliah ya, teori motivasi. Banyak teori motivasi. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi berbuat positif karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau mau merefleksikan pertemuan kita hari ini? Direfleksi apa yang sudah kita bahas di kesempatan hari ini. Poin-poinnya saja boleh? Boleh. Yulia, ya silakan. Yulia yang mau merefleksi kegiatan hari ini. Ciri kurikulum merdeka juga harus selalu ada refleksi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil refleksi pembelajaran hari ini, yang pertama yang saya dapatkan adalah bagaimana caranya kita membuat kesepakatan kelas. Terus kemudian kita membicarakan tentang masalah tadi ya, restitusi ya Bu ya. Restitusi. Ya benar. Seperti salah ngomong. Ya itu. Jadi banyak pelajaran, alhamdulillah. Terima kasih atas Bu Mila yang sudah menyampaikan ilmunya, men-sharing kepada kita, yang akhirnya kita bisa sama-sama saling mengoreksi diri untuk memperbaiki mutu pendidikan di SDN Sepanjang Jaya 4. Semoga SDN Sepanjang Jaya 4 semakin maju ke depannya, guru-gurunya semakin bersemangat dan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Mungkin cukup sekian Bu refleksi dari saya. Terima kasih. Ya baik, berikan applause untuk Ibu Yulia. Ya, refleksi dari Bu Yulia cukup lengkap ya, apa yang sudah pelajari memang itu. Dan kedepannya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan hal positif, lanjutkan. Apa yang Bapak Ibu belum lakukan, ini mudah-mudahan jadi referensi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Siap bertransformasi? Siap. Siap. Siap, gitu ya. Siap bertransformasi? Siap. Ulang. Siap bertransformasi? Siap. Kemana? Ke yang lebih baik. Kemana lah? Ke yang lebih baik. Iya. Siap ya? Siap ya? Siap melakukan transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.